Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas seputar konsep GSB ya. Jadi banyak teman-teman di luar sana yang menanyakan ketika membangun mereka sering kebingungan. Saya mesti mundur berapa meter dari bahu jalan? Saya mesti bangun mulai dari titik yang mana? Ketika kita milih tanah, apakah ini sangat penting GSB ini? Nanti akan kita lihat jawabannya di video kali ini. Oke, kali ini kita akan membahas lengkap tentang GSB ya. Jadi GSB itu apa? Singkatannya adalah garis sepadan bangunan. Banyak teman-teman yang nggak tahu ya, ketika beli tanah, ketika memilih lokasi bangunan ya, GSB ini sangat penting ya. Apalagi untuk area-area yang misalnya memang protokol ya, area-area yang memang kita beli tanahnya misalnya cuma ukurannya nggak terlalu besar, GSB ini sangat-sangat penting ya. Kenapa teman-teman? Jadi GSB ini batas yang ditentukan oleh pemerintah di mana bangunan kita, bangunan utamanya kita boleh didirikan. Loh Kak, kalau misalnya semacam kanopi, pagar dan sebagainya, apakah terkena GSB? Boleh didirikan di atas GSB? Boleh ya. Selama itu bukan bangunan utama atau ruangan yang mempunyai dinding full ya, misalnya carport atau kanopi, itu masih boleh dibangun di atas GSB. Tapi bangunan utama tidak boleh dibangun di atas GSB ini. Jadi memang bangunan utama atau dinding utama muka rumah itu harus mundur sampai sebatas GSB. Jadi teman-teman ini sangat krusial nih. Saya ada beberapa kasus, dia barusan beli tanah ya, ternyata jalannya itu cukup besar, padahal areanya dia dalamnya nggak terlalu panjang. Ketika kita pengecekan, ternyata GSB-nya di jalan itu 15 meter. Nah, perhitungan GSB dari mana? GSB itu dihitung dari as jalan ya, as jalan sampai ke batas dinding utama rumahnya kita ya, itu yang harus diketahui. Jadi dari tengah as jalan itu sampai ke dinding muka rumahnya kita, itu batas minimal itu sepanjang GSB itu tadi ya. Misalnya tadi saya ngomong 15 meter, berarti dari as jalan ya sampai ke dinding rumah itu minimal 15 meter, barusan kita boleh mulai membangun rumah di situ. Ini kan sangat-sangat ukurannya sangat banyak ya untuk volume tanah-tanah kecil biasanya. Jadi misalnya saya rumahnya mau beli tanah di jalan protokol, jalan utama, di mana GSB-nya 15 meter. Jalannya itu misalnya 10 meter, saya ngomong 10 meter kurang lebih. Berarti kan dari as ke bahu jalan itu sekitar 5 meter ya. Berarti kalau GSB 15 meter, berarti dari bahu jalan ini sampai ke batas bangunannya kita itu masih ada 10 meter lagi. Nah, kita harus mundur bangunannya 10 meter dari bahu jalan. Nah, bayangkan saja, kalau misalnya tanahnya ternyata cuma 15 meter, ya misalnya panjangnya, dan kemakan GSB ini 10 meter, hanya bisa dibangun 5 meter saja. Teman saya begitu tahu hal ini, pusing dia. Loh, gimana? Saya punya tanah 15 meter, tapi boleh dibangunnya hanya 5 meter. Kebayang nggak teman-teman? Seberapa kacaunya, seberapa frustasinya dia ketika mengetahui hal ini. Tapi mau gimana, tanahnya sudah dibeli, sudah selesai, sudah lunas. Sekarang dia mau bangun kios, mau bangun toko atau ruko. Tapi pengajuan IMB atau PBG sekarang itu harus mengikuti GSB. Jadi dia sedang bingung, sedang galau karena ya ini teman-teman ya. Konten ini saya adakan karena banyak orang yang tidak mengetahui hal ini, sehingga ketika membeli tanah tidak mengecek dulu GSB, dia bayangan dia minimal saya mundur 5 meter aja lah buat parkiran motor atau mobil, sisanya 10 meter saya mau buat toko atau kios atau ruko. Ternyata GSB-nya itu sampai 15 meter, sehingga kios atau bangunan yang bisa dibangun itu hanya 5 meter saja. Bayangkan ya, bayangannya 10 meter, ternyata yang bisa dibangun hanya 5 meter, sehingga bangunan resmi yang bisa dibuat itu sangat-sangat kecil. Nah, ini teman-teman harus benar-benar cek, harus benar-benar perhatikan di banyak area di perkotaan, terutama perkotaan ya. Karena apa? GSB ini aturannya sangat ketat ya, sekarang mulai lebih ketat lagi. Jika mau mengajukan PBG ya sekarang ya gantinya IMB, pasti ini akan dicek dengan benar. Apakah gambarnya sudah sesuai belum dengan GSB jalan tersebut ya. Kalau enggak, izin nggak mungkin dikeluarkan. Jadi buat teman-teman yang misalnya, saya mau nekat aja gitu misalnya ya, saya mau nekat bangun, seperti tadi misalnya case yang saya sebutkan tadi, saya bangun tetap aja mundur 5 meter aja deh. Kalau bangun tanpa izin, mungkin bangunan bisa saja berdiri ya. Tapi kalau dengan izin pasti nggak keluar.
Jadi buat teman-teman saya sarankan sih tidak dilanggar ya. Tolong patuh kepada pemerintah karena GSB ini sebenarnya apa? Ada maksud dan tujuannya. Karena biasanya GSB ini lebar, biasa karena jalan-jalan utama atau protokol atau jalan yang besar, biasa rencana kedepannya ada kemungkinan untuk diperlebar lagi jalannya. Jadi bayangkan saja kalau rumah kita sudah dibangun, harus digeser gara-gara mau pelebaran jalan, apa jadinya? Rumah harus dibongkar semua. Jadi buat teman-teman, baik itu di jalan-jalan utama di perkotaan, buat jalan-jalan secondary, ya mungkin di gang, di kampung dan sebagainya, itu sebenarnya semuanya ada GSB-nya. Cuma semakin kota, biasa GSB-nya itu semakin lebar dan panjang, semakin lebih kecil jalannya, atau lebih kampung, atau lebih desa, biasa GSB-nya semakin kecil. Saya kemarin sempat ada satu area juga yang mau dibangun di jalan perkampungan ya. GSB-nya itu hanya 1,5 meter. Pemerintah hanya menghendaki mundur dari bahu jalan cuma 1,5 meter. Ibaratnya seperti buat teras saja, seperti buat orang lewat saja. Jadinya GSB-nya sangat minimal. Tapi apakah itu berarti boleh dilanggar atau tidak? Harusnya tidak. Tetap biasa ada namanya GSB ini kita harus tertib ya. Dan juga selain GSB itu ada beberapa macam lagi aturan yang akan saya jelaskan di sesi 2 ini. Oke, tadi GSB saya tambahin ya. GSB itu berlaku untuk area yang pokoknya pinggirnya itu jalan. Jadi misalnya banyak orang yang suka nih area kalau di perumahan itu hook ya. Atau di tempat-tempat yang ramai kita pilihnya hook. Nah, teman-teman harus ingat GSB ini berlaku untuk setiap jalan yang berbatasan dengan jalan juga. Area yang berbatasan dengan jalan. Jadi kalau jalannya nge-L, berarti GSB itu berlaku untuk dua sisi tersebut. Bangunannya kita otomatis harus mundur sebatas GSB dari dua jalan tersebut. Misalnya di jalan besar, GSB-nya misalnya 10 meter atau 8 meter, berarti harus mundurnya dari dua sisi tersebut. Volume bangunan yang kita bisa bangun akan lebih kecil lagi. Nah, teman-teman harus benar-benar perhatikan ketika mau memilih lokasi, mau membeli tanah, pastikan dulu, cek dulu GSB-nya itu berapa di jalan itu. Jadi nggak sampai kecewa ketika tahu bahwa GSB-nya itu ternyata panjang atau besar, saya harapannya bangunannya bisa besar, ternyata nggak bisa dibangun dengan izin yang resmi, bangunan tersebut nggak bisa dibangun dengan ukuran yang saya harapkan, nanti kecewa judulnya. Jadi teman-teman harus perhatikan sekali masalah GSB. Oke, untuk nomor 2 ada lagi yang juga harus teman-teman perhatikan adalah KDB, koefisien dasar bangunan. Ya, itu apa? Jadi di tanah kita, area yang boleh dibangun itu berapa persen? Jadi misalnya KDB-nya 80%. Berarti area dari kita misalnya tanahnya kita 1000 meter, yang boleh dibangun hanya 800 meter. Itu KDB. Sisanya untuk apa? Biasa untuk area resapan, untuk area hijau, untuk area terbuka. Jadi KDB ini teman-teman harus perhatikan juga. Misalnya KDB-nya 80% atau 60% atau misalnya di daerah pegunungan hanya 50% ya. Misalnya, jadi kalau misalnya kita punya tanah 100 meter, kalau KDB-nya 60% berarti 40% itu nggak boleh dibangun. Nggak boleh ditutupin sama cor-coran atau dak-dakan. Jadi memang teman-teman harus tahu KDB-nya area situ itu berapa persen ya. Itu KDB. Satu lagi nih, nomor 3 yang juga nggak kalah pentingnya, KLB, koefisien luas bangunan. Jadi di setiap kota, di setiap area, di setiap daerah ini memang aturannya berbeda-beda, tergantung kebijakan Pemdanya. KLB itu biasanya berkenaan dengan tinggi bangunan, dengan luas bangunan juga. Misalnya KLB di area sini, misalnya KLB-nya 250%. Jadi boleh membangun dari luas tanah itu sebanyak 250%. Misalnya tanahnya 100 meter, berarti boleh bangun maksimal 250 meter. Misalnya tanahnya 1000 meter, berarti boleh bangun 2500 meter. Ini teman-teman harus tahu. Ini biasa mentoknya untuk siapa? Untuk teman-teman yang memang mau membangun bangunan yang tinggi biasanya. Ya, atau luas atau tinggi, tapi tanahnya nggak terlalu luas misalnya. Nah, ini biasanya mentok-mentok di aturan seperti ini. Tanahnya cuma 100 meter, tapi saya kepengen bangunan luasnya 400 meter, boleh nggak? Kalau KLB-nya hanya 250%, berarti maksimal kan 250 meter. 400 meter boleh nggak? Oh, nggak boleh. Berarti itu kepentok di situ. Berarti saya boleh bangun maksimal berapa lantai? Mungkin 2 sampai 2,5 lantai lah. Karena tadi sudah kena KDB 80%, berarti hanya 80 meter yang boleh dibangun. KLB-nya misalnya 250%, berarti kan 250 meter. Berarti maksimal hanya 250 meter persegi bangunannya. Kalau saya bangun 80 meter kali 4 sudah 320, berarti mentok di lantai 3.
ya, nggak bisa lantai 4. Ini teman-teman yang harus ngerti, buat teman-teman yang mungkin mau usaha kos-kosan, mau buat gedung, mau buat hotel, ya mesti tahu aturan-aturan yang mengikat seperti ini. Jangan sampai saya sudah beli tanahnya, sudah investasi mahal, ternyata ketika mau dibangun, waduh, ternyata daerah ini maksimal KLB-nya cuma 150% misalnya. Waduh, saya nggak bisa bangun bangunan yang tinggi. Pastikan GSB teman-teman perhatikan, KDB dan KLB. 3 hal ini yang teman-teman harus perhatikan ketika mau membeli tanah, mau membangun sesuatu. Pastikan 3 hal ini teman-teman sudah benar-benar paham dan tahu. Ya, jangan sampai kecewa, nanti marah gara-gara, waduh ternyata tanah saya kena GSB banyak sekali, saya nggak bisa bangun bangunan yang saya inginkan. Buat apa nih tanahnya? Jadi investasi yang nggak sesuai dengan yang diharapkan itu akan membuat pembeliannya tanah jadinya berasa sia-sia ya, mubazir. Ya, saya udah beli tanah mahal-mahal, ternyata bisa dibangun hanya 50%. Harus mundurnya itu jauh sekali. Nah, kecewa. Jadi, buat teman-teman karena banyak cerita, banyak pengalaman ya, yang seperti itu, makanya saya sampaikan di konten ini, penting sekali buat teman-teman perhatikan dari awal ketika mau membeli lahan. Oke, konten saya kali ini berpusat pada aturan-aturan yang dari pemerintah yang mempengaruhi tanah dan bangunan kita. Jadi buat teman-teman pastikan ini jangan sampai lupa, jangan sampai nggak tahu, karena berpengaruh sekali terhadap bangunannya kita di masa depan. Dan juga pengaruhnya di mana? Misalnya mau KPR nih, semua bangunan yang mau di KPR kan pasti harus ada izinnya. Otomatis kalau teman-teman misalnya mau, teman-teman muda yang misalnya mau KPR, mau cicilan dan sebagainya, pasti syarat IMB atau PBG ini harus ada, karena mereka nggak mau membiayai bangunan yang tidak resmi. Pastikan teman-teman bangun dengan baik, tahu dengan jelas aturan-aturannya, sehingga tidur kita nyenyak, ya kita membeli tanah sesuai dengan harapannya kita membangun dengan baik sesuai dengan impiannya kita, sehingga apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan itu bisa berhasil dengan baik. Oke teman-teman, semoga berguna konten kali ini buat teman-teman semua. Nanti saya juga akan kasih penjelasan-penjelasan yang teknikal, supaya teman-teman lebih tahu bagaimana sih cara menghitungnya, bagaimana cara ngukurnya. Ya nanti akan saya jelaskan di gambar-gambar di depan untuk melengkapi. Oke, jika suka jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.